Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-39 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika hisab. Yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan para hamba di dunia. Hisab Allah adalah hisab yang sangat sempurna keadilannya. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun sebesar dzarrah sekalipun. An-Nisa ayat 40. Dzarrah artinya adalah semut. Itu yang dikenal oleh orang Arab. Mereka mengatakan semut kecil itu dengan dzarrah. Jangan diartikan dengan biji sawi atau yang semisalnya. Dzarrah menurut orang Arab adalah semut. Bahkan rahmat dan kelebihan karunia serta anugerah yang Allah berikan kepada para hamba adalah sangat banyak. Seandainya Allah SWT mengadab semua makhluk, maka bukanlah hal itu sebuah kezaliman. Dan seandainya Allah merahmati, niscaya rahmat Allah SWT lebih baik daripada amalan mereka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang demikian karena Allah SWT adalah pencipta mereka, raja yang memiliki kerajaan, semua makhluk adalah miliknya dan dalam kerajaannya, dan dia melakukan apa saja yang dia kehendaki di dalam kerajaannya. Di antara yang menunjukkan keadilan Allah SWT, yang pertama, bahwasanya Allah SWT telah menfitrahkan di dalam hati semua manusia bahwa Allah SWT adalah Rabb mereka, dan mereka mengakui bahkan sebelum mereka dilahirkan. Lihat surat Al-A'raf 172. Yang kedua, di antara hal yang menunjukkan keadilan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT telah mengutus para rasul, para utusan kepada manusia yang telah mengingatkan mereka dengan fitrah ini dan mengajak mereka untuk beriman dengan hari akhir. Allah SWT berfirman, "Rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Para rasul yang datang untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah SWT setelah kedatangan para rasul. Dan sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. An-Nisa 165. Yang ketiga, di antara hal yang menunjukkan keadilan Allah SWT adalah bahwasanya Allah SWT telah menugaskan para malaikat untuk mencatat semua amalan manusia. Allah SWT berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Dan sesungguhnya pada diri kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga atau mengawasi, yang mereka mulia dan menulis mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Infitar 10-12. Di antara keadilan Allah SWT ketika hisab, yang keempat, bahwasanya kebaikan dan kejelekan sekecil apapun yang disembunyikan di dalam hati maupun dinampakkan akan didatangkan oleh Allah SWT. Tidak ada manusia yang dizalimi karena kebaikan yang terlupakan atau karena kejelekan yang tidak dia lakukan. Allah SWT berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar dzarrah sekalipun, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan sebuah kejelekan sebesar dzarrah sekalipun, akan melihatnya. Az-Zalzalah ayat 7-8. Yang kelima, di antara keadilan Allah SWT ketika hisab, bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Allah SWT berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Al-An'am 164. Kecuali apabila seseorang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya dalam kesesatan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya, tidak berkurang dari dosa mereka sedikit pun. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang keenam, di antara keadilan Allah SWT, bahwasanya masing-masing kita akan dipersilahkan melihat sendiri isi kitabnya. Allah SWT berfirman, "Wa
nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini yang menghisab dirimu sendiri. Al-Isra 13-14. Yang ketujuh, di antara keadilan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT akan mendatangkan para saksi supaya tidak ada alasan bagi manusia. Didatangkan para rasul yang bersaksi atas umatnya bahwasanya mereka sudah menyampaikan. Allah SWT berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana jika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami akan datangkan dirimu sebagai saksi atas mereka. Malaikat akan menjadi saksi. Allah SWT berfirman, "Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid." Dan akan datang setiap jiwa bersamanya malaikat yang menuntun dan malaikat yang menjadi saksi. Qaf 21. Bahkan anggota badan manusia akan menjadi saksi di hari kiamat. Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini akan kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara dengan kami dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang sudah mereka lakukan. Yasin 65. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.